Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dika Pratama, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membuat sistem dan membuat program. Sebelumnya, untuk di sini adalah anggota kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Roman Reviano Sabil Satrio, Rizal Dika Pratama, saya sendiri, Zupaidi, dan Yogi Cahyadi. 1. Pengertian sistem dan program. Apa sih itu sistem? Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen ini dapat berupa perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, dan manusia. Apa itu program? Program adalah serangkaian instruksi atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer untuk melakukan tugas tertentu atau menjalankan tugas spesifik. Program komputer dapat berupa aplikasi perangkat lunak sistem, atau bahkan bagian kecil dari kode yang melakukan tugas tertentu. 2. Strategi dalam membangun sistem yang efektif. 1. Yaitu ada pemahaman kebutuhan pengguna. Pemahaman kebutuhan pengguna. Menyelami dan memahami kebutuhan pengguna dengan mendalam adalah kunci. Lakukan wawancara, survei, atau interaksi langsung untuk memahami persyaratan dan harapan mereka terhadap sistem yang akan dibangun. Yang kedua yaitu penggunaan metodologi pengembangan yang tepat. Pilih metodologi pengembangan yang sesuai dengan kompleksitas, lingkup, dan fleksibilitas proyek. Agile, waterfall, atau hybrid dari keduanya bisa menjadi pilihan, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik proyek. Pembagian proyek yang jelas. Untuk memecah proyek, pembagian proyek yang jelas adalah memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terkelola dengan baik, akan membantu dalam mengelola proyek secara efisien. Penetapan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim juga penting. Yang keempat yaitu ada pengujian yang intensif. Terlibat dalam pengujian yang menyeluruh sepanjang siklus pengembangan untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem berjalan dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. 5. Fleksibilitas dan scalability. Bangun sistem dengan desain yang dapat diadaptasi dan ditingkatkan di masa depan. Ketersediaan untuk berubah seiring waktu dan meningkatkan kemampuan sistem saat kebutuhan meningkat sangatlah penting. 6. Manajemen risiko yang baik. Identifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dan siapkan rencana mitigasi untuk mengatasi risiko tersebut sejak awal. Ini dapat meliputi risiko teknis, keamanan, atau kegagalan sistem. 7. Keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan secara teratur dan transparan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. 8. Pengelolaan perubahan. Tetap siap untuk mengelola perubahan dalam kebutuhan atau lingkup proyek. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akan membantu proyek tetap relevan. 9. Dokumentasi yang baik. Membuat dokumentasi yang komprehensif dan struktur tentang sistem yang dibangun akan sangat membantu dalam pemeliharaan, pembaruan, dan peningkatan di masa mendatang. Kita selanjutnya ada di bagian topik ketiga yaitu tentang langkah-langkah membuat sistem. Untuk membuat langkah-langkah sebuah sistem, yaitu diperlukan 1. Perencanaan. Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam pembuatan sistem.
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem, studi kelayakan, dan penyusunan rencana proyek. Yang kedua yaitu analisis. Tahap analisis adalah tahap untuk memahami kebutuhan sistem yang sebenarnya. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data, analisis data, dan pemodelan sistem. Yang ketiga yaitu perancangan. Tahap perancangan adalah tahap untuk menentukan spesifikasi sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, perancangan antarmuka pengguna, dan perancangan basis data. 4. Pengembangan. Tahap pengembangan adalah tahap untuk membangun sistem yang telah dirancang. Pada tahap ini dilakukan penulisan kode, pengujian unit, dan pengujian sistem. 6. Pengujian. 5. Pengujian. Tahap pengujian adalah tahap untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi semua persyaratan. Pada tahap ini dilakukan pengujian fungsionalitas, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Selanjutnya itu adalah nomor 6, tahap implementasi. Tahap implementasi adalah tahap untuk menginstal sistem ke lingkungan produksi. Pada tahap ini dilakukan pelatihan pengguna dan dukungan pasca implementasi. Yang terakhir dalam membuat langkah-langkah membuat sistem adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Tahap pemeliharaan adalah tahap untuk menjaga sistem agar tetap berfungsi dengan baik. Pada tahap ini dilakukan perbaikan bug, peningkatan fitur, dan penyesuaian sistem dengan perubahan kebutuhan. Selanjutnya adalah topik keempat, yaitu pemahaman dasar dalam membuat program. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sebelum membuat program, yaitu 1. Logika pemrograman. Kemampuan untuk perencanaan algoritma dan logika program. Ini meliputi pemahaman tentang aliran kontrol, struktur data, dan bagaimana cara menyusun kode secara efisien. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman. Pemahaman tentang bahasa pemrograman yang akan digunakan seperti Python, JavaScript, C++, HTML, dan yang lain-lain sangatlah dibutuhkan. Ini termasuk sintaksis, struktur data, logika pemrograman, dan cara menggunakan perpustakaan atau framework yang relevan. 3. Penggunaan alat pengembangan atau IDE. Memahami penggunaan Integrated Development Environment IDE yang mendukung bahasa pemrograman yang digunakan. IDE memungkinkan Anda menulis, menguji, dan mengelola kode dengan lebih efisien. Yang keempat yaitu struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengelola data dalam program. Struktur data yang efisien dapat membantu program untuk berjalan lebih cepat dan efisien. Yang kelima, variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data adalah tempat penyimpanan data dalam program, sedangkan tipe data adalah jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Yang keenam yaitu pengendalian alur program adalah cara untuk mengendalikan urutan eksekusi program. Pengendalian alur program yang efektif dapat membantu program untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Yang ketujuh adalah input dan output. Input atau output adalah cara program untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Input atau output yang efektif dapat membantu program untuk menerima data dari pengguna dan menampilkan hasil ke pengguna. Yang kedelapan adalah library dan framework. Library dan framework adalah kumpulan kode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Library dan framework yang efektif dapat membantu programmer untuk menulis program dengan lebih cepat dan efisien.
Dan topik yang terakhir yaitu adalah proses pembuatan program. Bagaimana sih cara membuat program itu? Untuk membuat program di sini terdapat 10 cara yang saya sarankan, yang akan saya jelaskan. Yaitu untuk pertama adalah tentukan tujuan program. Pahami dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh program yang akan Anda buat. Tentukan fungsionalitas utama dan tujuan akhir dari program tersebut. Yang kedua adalah pilih bahasa pemrograman. Pilih bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan program. Beberapa bahasa pemrograman umum termasuk Python, JavaScript, Java, C++, dan lainnya. Yang ketiga, rencanakan logika program. Buat rencana logis tentang bagaimana program akan beroperasi. Identifikasi, algoritma, dan struktur data yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Yang keempat adalah tulis kode program. Gunakan text editor atau Integrated Development Environment (IDE) untuk menulis kode program sesuai dengan rencana logis yang telah Anda buat sebelumnya. Yang kelima adalah implementasi logika program. Implementasikan logika program menggunakan sintaks bahasa pemrograman yang dipilih. Ini meliputi penggunaan variabel, pernyataan percabangan, pengulangan, fungsi, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam adalah pengujian program. Uji program yang telah Anda buat untuk memastikan bahwa fungsionalitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Gunakan pengujian dengan input yang bervariasi untuk memastikan program berjalan dengan baik dan tidak ada bug. Yang ketujuh adalah debugging dan perbaikan program. Jika ditemukan bug atau kesalahan, lakukan debugging, penyelidikan, dan perbaikan kesalahan dalam kode program Anda. Lakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan program berjalan dengan benar. 8. Dokumentasi. Buat dokumentasi yang menjelaskan cara tentang kerja program, fungsionalitas utama, dan pengamanan kode. Dokumentasi ini berguna bagi pengguna lain untuk referensi di masa depan. 9. Peluncuran dan distribusi. Jika program Anda siap untuk digunakan secara luas, siapkan program untuk peluncuran dan distribusi. Pastikan program terdistribusi dengan benar dan pengguna dapat mengaksesnya. Yang ke-10 adalah pemeliharaan dan peningkatan. Setelah peluncuran, lakukan pemeliharaan rutin. Tanggapi umpan balik pengguna, perbaiki bug, dan pertimbangkan peningkatan atau tambahan fitur sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulan, sistem adalah kumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen ini dapat berupa perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, data, dan manusia. Sedangkan program adalah serangkaian instruksi atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer untuk melakukan tugas tertentu atau menjalankan fungsi spesifik. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Dan ini ada quotes, yaitu selamat belajar, selamat berkarya, dan selamat datang di dunia pembuat sistem dan program. Selamat datang. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya mewakilkan dari kelompok 6, Reza Lidka Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.